Oke, masih dari Pote House dan saya ajak Anda untuk bisa follow Instagramnya Pote House itu di pote.house ya. Jadi Anda nanti di sini bisa lakukan reservasi. Silakan di 0853 6165 3398. Sekali lagi di 0853 6165 3398. Ya masih mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com dan juga di 104,6 Fox Radio Medan. 0813 5235 103 kali itu line telepon yang sudah saya buka di segmen kedua ini untuk Anda barangkali yang mendengarkan kita di obrolan pagi bisa bertanya mungkin bisa menyampaikan keluh kesahnya mungkin pernah mengurus paspor di kantor imigrasi TPI kelas 1 Polonia mungkin atau barangkali masukan ya. Terima juga ya masukan Bang Ridwan ya. Silakan. Karena sebenarnya inovasi yang tercipta ini kan juga berdasarkan masalah dan juga masukan dari beberapa pihak sehingga hadirlah inovasi untuk memecah masalah itu sendiri ya. Sekali. Kita lanjut Bang Ridwan, tadi ada 5 Benar. Ada 5 inovasi, kita baru bahas tadi 3, ada simpolan MPP. Jadi simpolan MPP ini Anda bisa temukan juga pelayanan kantor imigrasi TPI kelas 1 Polonia itu di Mall Pelayanan Publik Kota Medan. Simpolan BTS-nya ini untuk break time service. Jadi kalau Anda datang ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia, pada saat jam istirahat pun Anda juga akan tetap dilayani. Karena ada pelayanan simpolan BTS ini. Untuk Anda yang dalam keadaan sakit mungkin, butuh waktu cepat mau berobat ke luar negeri. Dan ada satu program lagi yaitu Kupas Sipolan dengan melengkapi semua syaratnya maka nanti akan ada tim yang datang ke rumah sakit untuk melihat si calon pemohon dan akan diselesaikan di situ begitu ya. Foto di rumah sakit. Di foto di rumah sakit. Kita lanjut Bang Ridwan untuk dua pelayanan lagi apalagi? Tadi kan yang 3 itu untuk ini ya untuk WNI ya, warga negara Indonesia. Nah, kita juga ada inovasi yang kita hadirkan khusus untuk layanan bagi warga negara asing. WNA ya. Jadi kalau imigrasi Polonia ini kita tuh paling banyak saat ini adalah mahasiswa asing. Betul. Untuk asingnya itu mahasiswa. Dalam hal ini Universitas Sumatera Utara ya. USU ya. Nah USU itu kita punya sekitar 400-an lebih. Oh banyak. 400-an lebih mahasiswa asing di kedokteran gigi, farmasi. Bahkan untuk S2 dan S3-nya sudah di beberapa fakultas kita ada. Nah untuk mengakomodir itu, karena kan mahasiswa asing ini khususnya yang di kedokteran ya, kedokteran itu kendalanya di jadwal kehadiran. Jadwal kehadiran. Jadi kita luncurkan inovasi yang mempermudah mahasiswa untuk melakukan perpanjangan izin tinggal. Kalau orang asing kan izin tinggal namanya. Izin tinggal. Kita sebutnya lapak sipolan. Agak-agak ke Medan-Medan dikit nih. Lapak Sipolan ya. Lapak Sipolan. Ini untuk WNA tapi terkhusus memang untuk karena porsinya lebih banyak untuk ke mahasiswa internasional school kali ya. Untuk atau saat ini untuk mahasiswa asing ya, mahasiswa asing di USU. Nah, lapak itu singkatan dari layanan pasti keimigrasian. Karena kita ingin memberikan layanan yang kita ada tagline itu pasti ya. Betul. Pasti biayanya, pasti waktu penyelesaiannya. Nah, jadi lapak Sipolan itu khusus untuk mahasiswa asing. Jadi kita yang datang. Jadi lapak Sipolan ini inovasi yang kita kerjasamakan dengan pihak USU dalam hal ini kantor urusan internasional. Sehingga mahasiswa asing, mahasiswa USU tidak perlu lagi ke kantor imigrasi untuk melakukan perpanjangan izin tinggal, kita yang akan datang. Dipermudah ya semuanya ya, Bang Ridwan. Satu lagi yang terakhir ini pamungkas juga selain MPP karena ini penting bagi kami untuk tetap menjaga kualitas. Kita sebutnya Sipolan QR Code. Sipolan QR Code. Ya simpel aja sih Bang, QR Code. Berasal dari katanya QR Code, Quick Response Code, artinya kode QR yang bisa di-scan oleh semua pengguna jasa layanan keimigrasian. Hal ini untuk, jadi kalau kita scan QR Code itu, masyarakat bisa dengan bebas dan terbuka, transparan memberikan penilaian terhadap kinerja kita. Memberikan aspirasi, masukan, mereka nilai nih. Memang imigrasi sudah sesiap itu untuk menilai masyarakat. Itu dia, kita berani mencoba. Oke. Karena balik lagi, yang melatar belakangi semua inovasi adalah belanja masalah. Kami menganggap bahwa Sipolan QR Code ini juga salah satu media untuk kita belanja masalah. Sebenarnya setelah semua inovasi di atas yang telah kita laksanakan, apalagi sih yang kurang? Ya. Selain itu juga kita menjaga bahwa semua inovasi yang kita lakukan, semua petugas-petugas kita, termasuk saya sendiri, dalam menjalankan aktivitas, menjalankan tugasnya itu sesuai dengan SOP.
Jadi kalau masyarakat misalnya yang datang ke kantor imigrasi itu akan diberikan stiker tempel. Stiker tempel ya, itu yang kita diletakkan bagi. di tangan kiri atau kanan betul. ya. Oke. Stiker tempel itu ada 2 warna Bang Zaki, merah untuk pemohon WNA, hijau untuk pemohon WNI. Kenapa dibedain? Supaya kita juga bisa sekaligus melakukan pengawasan. Nah, itu bocoran dari tim Intel kita sekaligus. Ya? Pengawasan juga artinya yang masuk ke kantor imigrasi itu benar-benar orang yang membutuhkan jasa layanan keimigrasian. Intinya semua menghindari calo tadi ya sebenarnya. Jadi pemohonnya langsung ya. Betul. Baik. Nah, jadi dari QR Code tadi. Ya, QR Code itu selain ada di stiker Bang Zaki, juga ada di layanan publik kita, di ruang tunggu, bahkan ada di booth jadi petugas. Bisa di-scan ya, langsung sebebas aja. itu. Bahkan di tempat pengambilan paspor, kalau mau nantilah nilainya. Kalau sudah pas pengambilan, boleh silakan. Juga. Tapi kalau misalnya pada saat awal udah ketus nih petugas kita, silakan langsung scan dan nilai kinerja kita. Iya, jadi sebenarnya bicara masalah pelayanan prima, kita ini kan masalahnya sebenarnya kurang ramah lah begitu ya. Medan ya Bang. Kurang senyum lah ya Bang Ridwan ya seperti itu ya. Apakah siap imigrasi dinilai dengan seperti itu? Apalagi kan nama kan tertempel dengan jelas ya. Jadi semua masyarakat bisa membaca namanya dan bisa typing mungkin di QR code itu langsung menyebuti namanya. Siap untuk diperbaiki mungkin? Siap nggak siap Bang Zaki? Karena itu tuntutan. Jadi semua instansi pemerintah memang harus memberikan pelayanan terbaik saat ini. Jadi mau nggak mau ya kita harus terbuka dengan itu. Saya juga pernah kok langsung difoto nama saya. Tapi alhamdulillahnya penilaian yang baik Bang Zaki. Alhamdulillah. Nah mungkin itu sih yang perlu kita garis bawahin ya sebenarnya. Yang namanya pelayanan ya namanya senyum, sapa dan ramah itu kan memang menjadi salah satu tuntutan juga ya. Itu wajib. Karena sepertinya masyarakat merasa ingin perlu dilayanin. Dan bicara masyarakat sebenarnya tidak ada habis-habisnya, sebenarnya selalu aja ada hal yang harus diperbaikin begitu ya Bang Ridwan ya. Baik, kita sekarang coba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari Move Radio dan juga dari Fox Radio di 104,6 FM. Kali ini ada Rudi di Iskandar Muda mau bertanya, satu, apakah ada layanan konsultasi imigrasi? Itu satu pertanyaannya. Kedua, apa saja tips agar proses pembuatan paspor itu bisa berjalan dengan lancar? Ini ada Rudi di Iskandar Muda. Silakan mungkin kita jawab satu-satu dulu ya Bang Ridwan. Silakan Bang Ridwan. Tadi terkait layanan, apakah ada layanan konsultasi? Ya? Konsultasi kita buka konsultasi terus. Secara online kah? Secara offline dan online. Ya, offline kita sudah ada customer service kita yang cantik-cantik yang siap untuk menjawab pertanyaan dari pemohon paspor dari masyarakat Kota Medan. Kalau butuh yang online kita juga sedia. Silahkan di WhatsApp kita ada di 0811 6069 973. 0811 6069 973. Ya, itu WhatsApp kita. Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi silahkan boleh dihubungi itu atau ke semua media sosial kita. Kita juga melayani menjawab pertanyaan di media sosial kita di Instagram kanim.polonia atau di Google Review. Silahkan ditanyakan di Google, kita akan menjawabnya. Tapi dengan catatan itu di jam kerja ya? Di jam kerja. Untuk saat ini keterbatasan kita masih di jam kerja, tapi nggak apa-apa. Masyarakat silahkan akses, drop aja pertanyaannya, nanti kita akan berusaha untuk menjawabnya as soon as possible. Yang kedua, apa saja tips agar proses pembuatan paspor berjalan dengan lancar? Sebenarnya kalau tips buat paspor supaya lancar ya, yang pertama dokumen harus jelas. Benar. Hal sepele yang ya disepelekan orang ya, padahal sebenarnya ini penting adalah keseragaman dokumen Bang. Dokumen kita. Kita tahu bahwa dokumen yang pertama yang kita terima itu kan akte kelahiran ya. Akte kelahiran baru naik ke mungkin masuk ke KK, kemudian ada ijazah, kemudian KTP. Jadi pastikan seluruh dokumen ini itu nama dan tanggal lahir kita harus sama. Masalahnya berarti banyak pemohon itu yang nama kakaknya dan dokumen lainnya tidak sama. Benar Bang. Itu banyak jadi masalah nggak sih? Tentu jadi masalah. Karena gini, apalagi kita tahu ya kemarin mungkin kita beralih kan dari KTP biasa ke KTP elektronik. Nah itu menjadi salah satu celah
bagi masyarakat untuk mengubah atau tidak sengaja ya bahasanya ya, tidak sengaja terubah lah namanya. Biasanya di akte kelahirannya misalnya Rudi pakai I, ternyata supaya keren waktu EKTP pakai Y. Atau misalnya pada saat tanggal lahir, di tanggal lahirnya 16 terbaca di 18. Nah itu mungkin salah dikit aja. Tidak menjadi masalah, jadi masalah. Mereka pikir begitu. S misalnya di akhir ya. Okay. S itu kan banyak ya, kalau kita orang Sumatera Utara nih S banyak. Bisa Sinaga, Marga dan segala macam kan. Betul. Atau bisa jadi S Sejuk misalnya namanya. Kita nggak pernah tahu. Jadi Sejuk Tarigan misalnya Sejuk gitu ya. Jadi pastikan dulu itu sama Bang, dokumen itu. Pastikan betul. Dokumen sama, dan yang terpenting adalah jawablah jujur ketika petugas melakukan wawancara. Oke. Tadi saya dapat telepon dari beberapa teman sebenarnya menyatakan bahwasanya kenapa ya teman saya katanya ditolak itu untuk masuk ke Malaysia pada saat sesi wawancara, akhirnya si pewawancara itu meminta beberapa kekuatan data. Nah mungkin memang pertanyaan seperti Bang Ridwan katakan tadi ya, ada indikasi yang ditangkap oleh pewawancara, mungkin ada ketidakjujuran mungkin dari hasil wawancara itu, makanya minta butuh data-data tambahan ya. Benar. Jadi kita sering menghadapi ya, ya kan saya udah bayar gitu ya. Benar, jawabannya adalah saya sudah bayar. Saya sudah bayar. Tapi kan masalahnya tanggung jawabnya, rentetannya bukannya sampai pada saat sudah bayar ya. Jadi melalui kesempatan ini juga saya ingin sampaikan bahwa imigrasi selain pelayanan adalah juga pengamanan Bang. Ya, pengawasan dan pengamanan. Jadi kenapa kita ada? Jadi kita itu ada nama ini itu Bumi Pura Wirawibawa. Kita menjaga pintu gerbang negara. Bumi Pura Wirawibawa. Oke. Kita menjaga pintu gerbang negara, yang kita jaga dua Bang, WNI dengan WNA. WNI kita tidak boleh sembarangan keluar. Dalam artian kita bukan membatasi. Iya. Harus sesuai dengan prosedur. Ya, saya setuju sih Bang Ridwan, karena tidak sedikit juga sosial media itu menayangkan ada beberapa WNI kita minta tolong lah, minta dipulangkan, benar nggak sih? Benar. Nah, jadi indikasi-indikasi seperti itu kan cukup harus ya berbicara masalah Bumi Pura Wirawibawa tadi kali ya. Itu kan tanggung jawabnya ke situ ya. Sudah di akhir kan, baru minta tolong, terjadi masalah. Nah, pada saat pengurusan paspor begitu kita tanya ini nih komen kan, jangan begini. Nah, itu jadi mohon dipahami bahwa apa yang petugas kita lakukan adalah untuk dalam upaya melindungi. Setuju. Melindungi warga negara kita di luar dan warga negara asing yang tidak berkepentingan atau memberikan pengaruh negatif untuk masuk ke Indonesia. Setuju. Jadi memang tanggung jawabnya juga pasti panjang ya Bang Ridwan ya. Kita lanjut lagi jawab pertanyaan ini dari Rio di Zainul Arifin. Mau tanya soal paspor elektronik. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, kapan paspor elektronik akan berlaku dan hadir? Ini sepertinya informasinya belum tersampaikan ini kepada Rio. Yang kedua, keunggulan dari paspor elektronik. Dan ketiga, kebijakan terbaru tentang harga paspor elektronik berapa ya Bang? Oke, satu-satu dulu nih Bang Ridwan. Kapan paspor elektronik akan berlaku dan hadir? Ya, kalau hadir sudah hadir. Sudah hadir ya? Sudah hadir. Betul. Paspor elektronik sudah hadir. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia sudah bisa mengeluarkan paspor elektronik sesuai dengan permintaan dan sudah berlaku. Untuk saat ini ada beberapa kantor imigrasi memang yang sudah ditetapkan hanya mengeluarkan paspor elektronik. Kalau di Medan itu baru kantor imigrasi Medan yang Jalan Gatot Subroto. Jadi kalau di Polonia masih boleh milih lah untuk beberapa waktu belakangan ya. Karena keunggulannya ada Bang, elektronik ini, paspor elektronik. Untuk saat ini yang bisa kita katakan adalah paspor elektronik itu tingkat keamanan lebih terjamin. Lebih tinggi yang jelas karena sudah ada chip di dalamnya. Dan kalau itu memungkinkan pemegangnya untuk melewati autogate tanpa harus bertemu dengan petugas imigrasi. Mungkin kalau ada yang malas dengan petugas imigrasi bisa kan. Bisa pilih untuk autogate. Asal paspornya elektronik. Atau yang untuk saat ini kita bisa informasikan, ini mungkin kabar gembira bagi yang suka anime bahwa untuk pemegang paspor elektronik berwisata ke Jepang itu free visa selama 15 hari kalau kurang. Jadi itu adalah keunggulan dari paspor elektronik dan sudah hadir ya. Sudah. Pak Rio yang ada di Zainul Arifin. Keunggulannya, kebijakan terbaru tentang harga elektronik ini berapa? Akan ada kebijakan terbaru terkait harga paspor. Kemungkinan akan berlaku di pertengahan Desember.
Oh di bulan ini ya? Iya di bulan pertengahan ini, pertengahan Desember nanti untuk lebih lengkapnya, karena kita akan bedakan di situ paspor biasa, elektronik, polikarbonat, kemudian ada yang 5 tahun, kemudian ada 10 tahun, akan lebih beragam pilihannya, jadi masyarakat bisa beragam pilihannya. Itu nanti kami harapkan bisa pantau di Instagram untuk informasi lebih lanjutnya. Pertengahan Desember. Pertengahan Desember. Saya belum berani ngumumkan pertanggalnya. Benar. Berarti nanti untuk Rio di Zainul Arifin boleh follow ya Instagramnya. Ya, boleh silakan. Kanim.polonia. Kanim.polonia. Nanti di situ informasinya, masalah harga nanti akan dipublish. Betul. Di pertengahan Desember ini. Kita lanjut, ada Maimunah di Tanjung Anom, sepupu saya akan melanjutkan pendidikan di kampus Indonesia. Berarti sepupunya ada di luar negara ya. WNA berarti ya. WNA berarti ya. Apa saja syarat untuk mahasiswa asing yang akan belajar dan stay di Indonesia untuk waktu yang lama? Ini ada Maimunah Tanjung Anom. Silakan Bang Ridwan. Ya, ini jarang-jarang pertanyaan mengenai warga negara asing khusus mahasiswa nih. Jadi, biasanya masalah antrian. Jadi terkait mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Indonesia, yang pertama harus kita sampaikan adalah silakan memastikan atau menghubungi kampusnya dulu. Oke. Kampusnya dulu, karena penjamin dari orang asing tersebut adalah kampusnya. Misal dia harus mengeluarkan surat harus, ya, menyatakan memang belajar di sini. Jadi kalau letter of agreement ya kalau saya tidak salah itu harus keluar dulu dari kampusnya untuk kemudian nanti kampus sebagai universitasnya sebagai penjamin akan mengajukan visa belajar sesuai dengan surat izin belajar yang dikeluarkan oleh kementerian terkait, Kementerian Pendidikan. Tapi khusus untuk pengajuan visa, kita beri kemudahan, tidak perlu sampai keluar surat izin belajar, cukup letter of agreement saja, persetujuan diterima sebagai mahasiswa, sudah bisa untuk apply visa. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah silakan berhubungan dengan, kalau USU ada kantor urusan internasional ya, jadi International Affairs Office, harus ada dari mereka dulu, karena dari kampus nanti yang akan mengapply visa untuk belajarnya. Oke, itu sudah dijawab semua pertanyaan tadi. Pertanyaan terakhir dari Maimunah yang ada di Tanjung Anom. Kita harus satu pertanyaan lagi. Oke, ada Wawan, oh iya ini baru masuk. Ada Wawan di Padang Bulan, Bang Jaki, saya mau tanya tentang M-Paspor ya. Kapan waktu dibuka kuota pendaftarannya ya? Setiap hari saya cek selama sebulan ini selalu full katanya. Tapi kalau lewat calo katanya selalu ada, cuman harganya mahal sih 850.000 katanya gitu ya. Apa mahal ya solusinya ya? Kita lihatnya mahal juga ya berarti ya Bang Ridwan ya. Oke, ini menjawab semua masalah-masalah ini kan akan dikumpulkan, dikolek tentunya untuk menghasilkan sebuah inovasi. Mungkin inovasi-inovasi ini lahir untuk membuat mereka jadi lebih mudah. Pertanyaannya, kuota yang 1 hari, kuota di kantor imigrasi TPI Polonia ini, Bang Ridwan, apakah sama kuotanya dengan MPP? Dibedakan Bang. Oh dibedakan, berarti MPP punya kuota tersendiri? Iya, kuota tersendiri. Jadi tujuan kita tadi kan untuk mengurangi ya permasalahan kuota tadi. Betul. Jadi kuota MPP kuota sendiri. Jadi untuk saat ini kita per bulannya itu sebelum ada MPP kita itu sekitar 2.000. Setelah ada MPP itu 2.600-an Bang. Jadi itu kita nambah. Satu bulan. Nambah, ya. Jadi terkait dengan M-Paspor tadi saya coba jawab dulu. M-Paspor kita itu dibuka untuk periode 1 kali dalam sebulan Bang. 1 kali dalam sebulan? Biasanya itu di akhir bulan, menjelang akhir bulan, tanggal 20-an lah ya. Jadi saran saya sih pantengin IG, follow, terus lonceng notifikasi Bang. Nah itu dinyalain lonceng notifikasinya. Jadi biar ternotifikasi ya? Benar. Jadi biasanya tim humas kita tuh akan sampaikan di feed atau di story itu 2-3 hari sebelumnya, sebelum dibuka. Oke. Jadi siap-siap aja. Satu tips nih, boleh saya kasih tips? Boleh. Bang siapa tadi nih? Ini namanya Wawan di Padang Bulan. Nah Bang Wawan yang mungkin kehabisan kuota mulu, jadi saran saya download sekarang, kemudian buat akun, pastikan semuanya clear dulu data-datanya, sisakan tinggal memilih waktu. Tanggal. Nah, ketika jadwal buka, kuota kita dibuka, yaudah tinggal langsung pilih tanggalnya Bang. Oke. Jauh lebih cepat ketimbang pada saat buka baru ngisi buat akun lagi. Itu akan lebih lama. Jadi repot ya. Itu tipsnya. Tapi Bang Ridwan
saat memilih nantinya, itu kan biasa kalau saya pernah buka itu pilihannya kan ada di beberapa kantor imigrasi ya. MPP itu masuk nggak sih dalam? Masuk ya? Ada di situ. Oh ada di situ. Silakan pilih. Ada di situ. Bisa pilih kantor. Kalau mau kantor imigrasi Polonia boleh. Kantor imigrasi Polonia kita ada juga di MPP. Pilih aja MPP. Kemudian ada pilihan lagi nanti elektronik dengan yang biasa. Kalau mau yang agak tidak berebut terlalu banyak terlalu crowded, silahkan pilih elektronik. Elektronik ya. Jadi sebenarnya ya jangan pakai calo lagi ya. Mahal ya itu Bang Ridwan ya? Mahal ya, lumayan ya, 2 kali lipat lebih. Saya juga baru tahu nih 2 kali lipat lebih. Waduh. Oke, kita harus break dulu. Di segmen ketiga kita masih hadir untuk yang mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com, juga di 104,6 Fox Radio Medan, di 0813523510 kali. Itu masih bisa Anda pergunakan di segmen ketiga. Obrolan pagi akan kembali sesaat lagi.